Nah, kemudian saya lanjut lagi pada pembahasan studi modernisasi baru, yaitu tentang tanggapan terhadap kritik. Pada akhir tahun 1970-an, ketika kritik terhadap aliran modernisasi telah mereda, ada kebangkitan penelitian modernisasi seperti studi modernisasi klasik dan studi modernisasi baru. Nah, ini berfokus pada pembangunan dunia ketiga. Analisis dalam studi-studi ini dilakukan di tingkat nasional dan bertujuan untuk menjelaskan bahwa pembangunan terjadi terutama melalui faktor internal seperti nilai-nilai budaya dan institusi sosial. Kemudian, studi-studi baru menggunakan istilah-istilah yang mirip dengan yang ditemukan dalam studi-studi klasik. Istilah-istilah seperti ini, tradisi dan modernitas, dan mereka pada dasarnya memiliki asumsi yang sama bahwa modernisasi dan kontak dengan negara-negara barat dan umumnya bermanfaat bagi negara-negara dunia yang ketiga. Namun, ada juga perbedaan mencolok antara studi modernisasi klasik dan baru. Dan studi modernisasi gelombang baru ini berbeda dengan studi modernisasi klasik dengan beberapa alasan. Yang pertama, studi modernisasi baru menghindari memperlakukan tradisi dan modernitas sebagai seperangkat konsep yang saling eksklusif. Dalam penelitian modernisasi baru, tradisi dan modernitas tidak hanya dapat hidup berdampingan, tetapi dapat saling menembus dan berbaur satu dengan yang lainnya. Selain itu, studi-studi modernisasi baru berupaya menunjukkan peran tradisi yang bermanfaat. Konsepsi baru tentang tradisi ini telah membuka agenda penelitian baru, karena para peneliti modernisasi baru lebih menekankan pada ciri-ciri tradisional seperti familisme dan agama rakyat daripada yang sebelumnya. Lalu alasan yang kedua, ada perubahan metodologi. Studi modernisasi baru cenderung berfokus pada kasus-kasus konkret. Sejarah sering dibawa kembali untuk menunjukkan pola perkembangan tertentu di suatu negara tertentu. Dan seringkali studi kasus yang mendalam dilengkapi dengan perspektif komparatif seperti penelitian tentang mengapa lembaga yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda. Lalu alasan yang ketiga, yaitu sebagai akibat lebih memperhatikan sejarah dan studi kasus yang konkret. Studi modernisasi baru tidak mengambil jalan perkembangan yang searah menuju model barat. Dan sebaliknya, studi-studi ini menerima begitu saja bahwa negara-negara dunia ketiga dapat mengejar jalur pembangunan mereka tersendiri. Dan pada akhirnya, studi modernisasi baru lebih menekankan pada faktor eksternal atau internasional dari yang sebelumnya. Meski fokus mereka masih pada faktor internal, mereka tidak mengabaikan peran faktor eksternal dalam membentuk perkembangan negara-negara dunia ketiga. Selain itu, mereka juga lebih menekankan pada fenomena konflik, dan mereka juga sering memasukkan faktor-faktor konflik kelas, dominasi ideologis, dan revolusi agama ke dalam analisis mereka.